Hey, what's up guys, welcome back to my channel Ganyan Comment Studio. Boom. Oke guys, so hari ini kita akan membuat reaction perlawanan yang ditunggu-tunggu di antara Indonesia, Timnas Indonesia vs China di Stadium Keramat, yaitu Stadium Gelora Bung Karno. So aku memang agak tertunggu-tunggu untuk di malam apa yang akan diberikan oleh fans Indonesia. Oke, terutamanya daripada La Grande dan Ultra Garuda. Oke, so mereka mempunyai chain dan tifo-tifo yang memang bagi aku sungguh kreatif dan hebat lah kan. Dan terutamanya untuk player-player Timnas Indonesia nih, dapatkah mereka menghasilkan gol pada malam ini? Tapi yang aku inginkan adalah kemenangan untuk Timnas Indonesia. Disebabkan kenapa? Ini melibatkan maruah nih di antara dengan China nih, the battle of dignity lah boleh panggilkan. Tapi pada kali ini aku akan membuat reaction tentang takbiran di Stadium Gelora Bung Karno. Jadi jom sama-sama kita simak video tersebut. Stay tuned. Oke guys, jadi tanpa perlu kita buang masa lagi, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2, dan 3. Betul. Siap takbiran di GBK ataupun Gelora Bung Karno. Tapi ini merinding nih guys ya, merinding betul nih kalau di sana nih dia punya atmosferanya. Memang luar biasa sebab ramai daripada luar negara pun datang untuk menyaksikan Timnas Indonesia nih ya. Kalau tengah mempunyai laga. Cuma aku pada kali ini aku tidak dapat pergi lah disebabkan ada beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan. Salah satunya tidak dapat kebagian tiket dan salah satunya juga ada masalah yang betul-betul aku tidak dapat elakkan, jadi terpaksa aku tidak pergi. Jadi mungkin next time aku akan pergi lah. Tapi Brozul ada sudah di Indonesia ya. Dia akan sendiri menyaksikan di depan matanya bagaimana keadaan atmosfer di Stadium Gelora Bung Karno nanti. Kita next video lagi. Grande boy. Tapi tengok kan, ini yang tim lawan Bahrain nih guys ya. Ini tim lawan Bahrain nih. Bayangkan semua nih melaungkan takbir. Memang lawas ya. Oke, di sini ada rasa daging kurban tergantung hasil pertandingan. Menang adalah tujuan, kalah adalah pilihan. Yang sulit yang pasti gemar takbir siap menembus langit. Memang lawa lah guys ya. Tapi memanglah kalau kalah memang ada rasa sedikit lain lah. Cuma di sini aku boleh katakan aku yakin dengan Timnas Indonesia pada kali ini. Kenapa aku cakap begitu? Disebabkan aku sudah nampak dorang punya chemistry nih. Oke, sebenarnya waktu dorang lawan Australia tuh, aku ambil nih ke belakang sedikit lah. Waktu dorang lawan Australia tuh, aku boleh nampak chemistry dorang belum bersatu lagi di situ ya, belum bersatu. Tetapi tengok yang dorang lawan Bahrain tuh, chemistry dorang mulai muncul. Dan pada kali ini dorang sudah training cukup, aku rasa boleh cukup lama lah untuk mengenal satu sama lain. Apabila nanti menentang Timnas Cina nih, memang aku rasa memang aku boleh bagi dalam 80% lah Timnas Indonesia boleh menang. Boleh menang boleh menang perlawanan nih. Oke, disebabkan bermain di kandang sendiri dan chemistry mereka mulai terwujud. Itu yang paling penting guys ya. Next video guys, next video. Masih tuning sound dikit-dikit biar nanti takbirannya semua agama bergemuruh di Stadium Utama Gelora Bung Karno untuk Indonesia. Di setting guys. Mantap lah. Jangan lupa nih malam ya guys, nobar ya guys. Jangan lupa nih malam nobar. Nanti aku buat live lah, Tapi aku tak boleh tunjukkan aku tak boleh tunjukkan perlawanan tuh. Takut nanti kena copyright kita. Bahaya kita kalau kena copyright ya. Tapi kita akan buat reaction lah. Sebab
Ini, woi, memang ditunggu-tunggu nih. Selepas yang perlawanan Bahrain tuh memang ditunggu sudah game nih ya guys, game nih. Ganggu pemain yang mau istirahat, fans kena semprot Alex Pastor. Ya, dalam Ini kenapa video nih? yang viral baru-baru ini, terlihat Alex Pastor marah-marah kepada fans timnas Indonesia. Diketahui kalau video itu terjadi saat timnas Indonesia baru saja tiba di hotel setelah menyelesaikan sesi latihannya. Yang mana saat itu, setelah para pemain berlalu, di belakang mereka ada Alex yang dengan tampang marah seperti menyampaikan Oh, sesuatu. tapi muka Alex Pastor nih memang merah dan bacat lah sedikit. Marah sedikit lah, Ed. Sampai sekarang, kita belum tahu apa yang disampaikan Alex dan apa yang membuatnya marah. Namun banyak netizen langsung menyalahkan Ultra Seblak yang dianggap kerap mengganggu privasi para pemain. Ya, apa maksudnya Ultra Seblak? Oh, coba baca satu komen dulu ya. Ultra Seblak milih yang ganteng. Siapa Ultra Seblak, guys? Bahkan yang Apa paling tuh? baru, Kevin Dick sampai takut membawa anaknya ke Jakarta karena alasan privasi. Ganggu pemain yang mau istirahat. Tapi betul loh, kalau macam dorang kan tengah, gimana ya? Dorang sekarang nih tengah fokus kan, tengah fokus. Jadi mungkin perlu rehat yang cukup lah untuk menentang timnas Cina nih. Sebab mereka pun sudah training habis-habisan. Memang penat lah. Dan kalau dihalang-halang oleh fans pun mungkin mungkin orang agak rasa sebal sedikit ataupun geram sedikit, marah sedikit, kan? Sebab dorang perlukan rehat yang cukup, kan? Only photo. Only photo. Oh, ini videonya, guys. Only photo. Only photo. Only photo bilangnya. Photo. Only photo. No shine. That takes too long. No shine. No shine. Only photo. Only. Momen canggung Patrick Kluivert saat konferensi bareng media China. Apa dia bilang? Kenapa guys? Cepat baca dulu ya guys sedikit. Oke, momen ketika pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang sedikit kebingungan dengan pertanyaan yang diberikan wartawan Cina dalam sesi konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu pada 4/6/2025. Apa yang dicakap oleh media China tuh? Okay, how about the NAFTA games? You after the researching, how do you think the point about the China national teams? Nggak seberapa jelas guys ya. Mungkin ada videonya yang jelas lagi deh nanti. Kan? Ya kita cari lagi. Mana tahu ada. Oh nih, kekuatan Indonesia meningkat pesat sejak TC di Bali ataupun training camp di Bali. Oke. Tapi kenapa tiada suara pula Training camp in Bali was very good. In comparison of the first campaign, we didn't even train. The boys came in and the next day we had to play. So the things that we mentioned, we let the old images of China came back. And now we have the remedy how to play against them. And you're going to train this. And if you see that in the training things are coming back what you want to see and it has a result, that gives a very good feeling to the coaches. So that's first thing. Oke. Makna di sini kekuatan timnas Indonesia meningkat pesat sejak TC di Bali ataupun training camp di Bali. Itulah yang aku cakap di awal video tuh guys. Kenapa? Sebab mereka training awal kan. Jadi chemistry yang dorang cari itu dapat dorang sesuaikan. Jadi apabila sudah dapat disesuaikan, gameplay dorang mesti lagi padu daripada sebelum-sebelum nih. Kalau kita lihat pun player-player yang di dalam timnas Indonesia tuh bukannya player-player grade biasa, kebanyakan grade A sudah guys ya. Kebanyakan grade A. Grade A. Apabila grade A ini sudah menunjukkan mereka punya chemistry yang sebenar, mereka punya skill yang sebenar, insyaallah Indonesia dapat masuk ya. So di sini ada ditulislah Patrick Kluivert menyebut kondisi skuad Garuda jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Hal ini dikarenakan agenda TC yang jauh lebih lama membuat persiapan timnas Indonesia semakin matang dan siap melawan China. Ini yang kita tunggu-tunggu guys ya. Sorry, I didn't understand your question. Oh ini yang tadi guys.
Buset, Kluivert kena hoax. Jadi salah seorang reporter TV dari Cina mencoba mengkonfirmasi pemberitaan yang sedang viral sekarang ini di Cina. Beritanya itu gini, jadi beberapa waktu terakhir Kluivert sangat aktif membedah taktikal Branko Ivankovic, pelatih dari Cina, dan sampai pada satu kesimpulan Cina itu nothing spesial. Itulah coba dikonfirmasi oleh reporter dari Cina, dan Kluivert bilang, saya bingung atas pertanyaan kamu karena memang hoax. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah melontarkan statement demikian, ditegaskan oleh Patrick Kluivert, dan membuat reporter dari Cina pun kebingungan, sehingga reporter dari TV Cina pun menanyakan secara general kan kepada Kluivert bagaimana pandangan Kluivert soal timnas Cina. Keluarlah statement Cina bermain vertikal, kemudian Cina bagus bermain di ruang-ruang sempit. Lalu aku pun mencoba menggali lebih dalam dari mana informasi yang didapatkan oleh media Cina tersebut sehingga berani mempertanyakan hal itu. Ternyata di Cina sana mereka mendapatkan informasi dari pemberitaan media-media yang ada di Indonesia. Pertanyaan aku, media Sorry, I didn't understand your Oke, faham sudah aku kenapa tadi ditanya tuh guys ya, daripada Cina tuh. Oke, jadi jadi di sini kan guys, sebenarnya reporter Cina tuh dia ternampak dia bukan maksudkan media kali ya, dia maksudkan YouTube content creator yang memang kalau kita lihat sendiri konten yang hoax nih, jadi tidak perlu dipercaya, tapi orang China nih dia terpercaya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat teknik propaganda lewat berita. Salah seorang reporter TV China membuat pertanyaan yang buat Kluivert, pelatih timnas Indonesia, bingung. Jadi di Cina ramai yang beredar berita Kluivert sebut Cina permainannya tidak ada spesial setelah dilakukan analisa. Lewat Kluivert membantah berita dengan bilang, saya tidak pernah mengeluarkan statement itu. Jadi kalau kita lihat di sini memang ada berita-berita hoax lah. Jadi kalau berita-berita hoax itu tidak perlu ditanggapi dan tidak perlu dipercayai. Tapi mungkin reporter TV Cina ni nampak kan banyak yang kalau kita nampak yang di YouTube lah, kebanyakan di YouTube lah nampak macam banyak lah, kamu boleh search lah, kamu boleh tahu juga sendiri tu. Jadi aku tidak perlu cakap apa-apa lagi, kalau kamu search tu kamu dapat juga banyak tu berita-berita hoax, terutamanya tentang kalau bola sepak ni ya. Contoh Messi lah, ini aku bagi contoh lah ya. Contoh lah Messi akan masuk ke timnas Cina lah, apalah Cristiano Ronaldo itu. Oke, jadi kamu search sendiri nantilah kan tentang berita-berita hoax ni, jadi kamu boleh tahu juga kan. Oke guys, jadi sampai situ salah reaction aku untuk takbiran di Stadium Gelora Bung Karno ini, dan ada juga beberapa video yang berkaitan juga untuk timnas Indonesia. Jadi yang macam mana aku bilang, pertama Stadium Gelora Bung Karno nanti malam akan digemuruhkan dengan laungan takbir raya korban. Oh, the one and the only ya. Mudah-mudahan Indonesia dapat memperolehi kemenangan pada malam ini. Dan yang kedua pula, aku boleh katakan 80% hingga 95% timnas Indonesia akan memenangi perlawanan ini. Disebabkan apa? Disebabkan TC ataupun training camp di Bali baru-baru ini memang dapatkan hasil yang positif lah. Disebabkan chemistry di antara pemain telah terwujud. Oke, dan yang kita lihat lagi yang time Erick Thohir happy birthday tu, hari jadinya, hari lahirnya pun kita boleh nampak sudah yang mereka memang dapat sudah menyesuaikan diri sama lain. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyaksikan perlawanan timnas Indonesia menentang Cina. InsyaAllah juga timnas Indonesia akan memenangi pertandingan ini ataupun laga ini. Jadi berapa skor kamu guys? Ya, kalau aku standard 3-0, 3-1 lah. 3 untuk Indonesia, 0 atau 1 untuk timnas China. Jadi jom kita sama-sama support, kita nobar nih malam untuk menyaksikan perlawanan di antara Indonesia menentang China. Oke, jadi sampai situ share reaction aku, dan see you in the next video in Comment Studio. Going out.